Kim Jong-un sebut invasi militer Rusia ke Ukraina adalah perang suci. Kami siap membantu Vladimir Putin hingga memenangkannya dengan senjata dahsyat kami. Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Призываем вспомнить историю, но, скажем так, с историей. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan antara Kim Jong-un dan juga Vladimir Putin adalah invasi militer Rusia ke Ukraina. Pemimpin tertinggi Korea Utara itu dikabarkan telah tiba di pelabuhan antariksa beberapa hari yang lalu di Vostochny Cosmodrome, Tiverkolsky Oblast, Provinsi Amur Timur. Kedatangan Kim secara langsung disambut Presiden Rusia yang memang secara khusus dijadwalkan bertemu pemimpin negara sekutu terdekatnya itu. Dalam laporan yang dikutip Family dari Sputnik News, Kim dan Putin menggelar pertemuan dalam rangka memperingati hubungan bilateral Korea Utara dan Rusia yang ke-75 tahun. Menurut juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, banyak hal yang dibahas kedua kepala negara. Akan tetapi Peskov menegaskan sejumlah isu yang dibahas tak bisa diungkap ke publik secara menyeluruh. Diskusi antara Kim dan Putin tidak boleh menjadi subjek pengungkapan atau pengumuman publik, ucap Peskov. Namun demikian, Kim memberikan pernyataan terkait keputusan Putin untuk melancarkan operasi militer khusus yang digelar sejak 24 Februari lalu. Menurut Kim, Korea Utara akan selalu mendukung penuh seluruh sikap dan keputusan pemerintah Rusia, tak terkecuali agresi militer yang dianggap Kim sebagai tindakan perlindungan terhadap kedaulatan Rusia. Rusia kini bangkit dalam pertempuran suci untuk melindungi kedaulatannya. Korea Utara selalu mendukung keputusan Presiden Putin dan pemerintah Rusia, ujar Kim. Pada lawatannya ke Rusia, Kim bersama Putin mengunjungi fasilitas peluncuran roket luar angkasa Soyuz 2 dan membahas sejumlah hal dalam misi serta teknologi antariksa. Kim juga mengatakan jika apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina adalah sebuah perang suci. Maka dari itu, Kim Jong-un siap membantunya dengan banyak amunisi, namun secara rinci tidak bisa disebarkan. Aliansi Rusia dan Korea Utara memang telah kuat sejak dahulu. Kedatangan Kim Jong-un ke Rusia bikin gempar fakta pertahanan Atlantik Utara, sebab Korea Utara adalah salah satu negara yang mempunyai senjata super canggih dan juga nuklir yang bisa meluncur kapan saja. Kedatangan Kim Jong-un ke Rusia dikabarkan untuk membicarakan kerjasama antara Moskow dan juga Pyongyang, dan juga dukungan pemimpin tertinggi Korea Utara ini ke Putin dalam melancarkan invasinya. Seperti diketahui, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah tiba di Rusia setelah melakukan perjalanan dari Pyongyang dengan kereta pribadinya untuk menghadiri pertemuan puncak yang jarang terjadi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok. Mengutip sumber resmi yang tidak disebutkan namanya, kantor berita Kyodo melaporkan kereta yang membawa Kim telah tiba di stasiun Kazan
pintu gerbang kereta utama ke timur jauh Rusia dari Korea Utara. Kim dan Putin bertemu pada sore hari. Perjalanan Kim Jong-un ke Rusia dan juga pertemuan dengan Putin akan menjadi kunjungan berskala penuh, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam video yang diunggah online. Dan terjadi di tengah kekhawatiran negara-negara barat bahwa Pyongyang berencana memberikan senjata ke Moskow untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina. Menurut Peskov, topik utama pembicaraan adalah hubungan antar negara tetangga. Kami akan terus memperkuat persahabatan kami, katanya, dikutip The Guardian. Kantor berita KCNA melaporkan, Kim didampingi oleh pejabat tinggi pemerintah termasuk personel militer. Sebelumnya, kantor berita tersebut merilis foto-foto keberangkatannya dari Pyongyang yang menunjukkan penjaga kehormatan militer dan kerumunan orang berjas gelap dan juga gaun warna-warni melambaikan bunga dan bendera saat Kim menaiki kereta berwarna hijau tua yang diyakini berlapis baja dan membawa peralatan khusus lainnya. Perjalanan tersebut menandai kunjungan pertama Kim Jong-un ke luar negeri dalam lebih dari 4 tahun dan yang pertama sejak pandemi COVID-19. Sementara itu, Gedung Putih mengatakan pekan lalu bahwa mereka memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa Rusia ingin membeli peluru artileri tambahan dari Korea Utara untuk menopang basis industri pertahanan. Korea Utara sebelumnya dituduh oleh Amerika Serikat menjual peluru artileri kepada kelompok tentara bayaran Rusia Wagner. Kim dan Putin yang pertama kali bertemu pada tahun 2019 sedang mengupayakan kerjasama militer dan ekonomi yang lebih besar untuk melawan meningkatnya isolasi internasional yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina dan program rudal balistik dan juga senjata nuklir Korea Utara. Pada Juli, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melakukan perjalanan ke Pyongyang di mana ia mengunjungi pameran pertahanan yang menampilkan rudal balistik terlarang di negara tersebut. Para analis yakin Korea Utara memiliki persediaan peluru artileri, roket, dan juga amunisi senjata kecil dalam jumlah besar yang dapat membantu Rusia mengisi kembali persediaan militer yang telah dikeluarkan selama lebih dari 18 bulan perang di Ukraina. Sebagai imbalannya, Moskow dapat berbagi teknologi canggihnya untuk satelit dan kapal selam bertenaga nuklir.